Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Ramadhaniyah, NIM 204105010073. Di sini saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu pengertian OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Yang kedua yaitu latar belakang pembentukan OJK. Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1099 tentang Bank Indonesia, pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen selambat-lambatnya akhir tahun 2010. Yang ketiga yaitu tujuan dibentuknya OJK. OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasal 4 Undang-Undang OJK disebutkan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yaitu A. terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. B. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. C. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sesungguhnya, tujuan OJK adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mengingatkan pemikiran pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu fungsi OJK. Mengenai fungsi OJK itu sendiri telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selanjutnya yaitu tugas OJK. Tugas OJK yaitu terdiri dari A. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, B. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan C. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, wewenang OJK. A. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi 1. perizinan, pembukaan, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Dan yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. B. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi 1. Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan percadangan bank. 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. 3. Sistem informasi debitur. 4. Pengujian kredit. 5. Standar akuntansi bank. Yang C yaitu pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi 1. Manajemen risiko, 2. Tata kelola bank, 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. Yang keempat yaitu pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Dan yang ketiga yaitu mencegah bank
untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. OJK mempunyai wewenang. Selanjutnya yaitu kedudukan OJK dalam sistem perbankan. Di dalam pasal 34 Undang-Undang dikatakan bahwa tugas pengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang. Selanjutnya yaitu OJK berdasarkan asas-asas, yaitu meliputi asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, asas akuntabilitas. Selanjutnya yaitu hubungan OJK dengan lembaga lain, antara lain yaitu pasar modal yang kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik. Selanjutnya perasuransian, usaha jasa keuangan dengan penghimpunan masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat memakai jasa asuransi. Setelah itu dana pensiun, badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun. Selanjutnya, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Lembaga jasa keuangan lainnya yaitu Pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.